Mohon perhatian, sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara Putusan Pengadilan Negeri Pekanlama nomor 1 P 2024 PN PLN dengan terdakwa Dr. Insinyur Syarhaduh SE SH MM MKN MEC DEF MSI AK CA CPA akan segera dimulai. Kepada penasihat hukum jaksa penuntut umum diharap memasuki ruang sidang. Tata tertib persidangan Pengadilan Negeri Pekanlama. Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung pengadilan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP agar dimatikan atau tidak menelpon atau menerima telepon via HP. 4. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di panitera muda pidana. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu pada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara perkara Putusan PN Pekanlama nomor 1 pidana B 2024 PN PLN pada hari ini Minggu tanggal 14 Februari 2024 dengan terdakwa Dr. Insinyur Syarhaduh SE SH MM MKN MEC DEF MSI AK CA CPA akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Perhatian semuanya, sidang akan dimulai. Sebelumnya saya ingatkan kembali, majelis hakim memerintahkan bagi pengunjung persidangan untuk menghormati dan mentaati tata tertib persidangan. Majelis hakim juga perintahkan kepada pengunjung persidangan untuk menonaktifkan alat komunikasi serta alat elektronik lainnya selama jalannya persidangan. Dan bagi awak media yang ingin mengambil gambar maupun merekam selama persidangan, majelis mempersilakan, namun jangan sampai mengganggu jalannya persidangan. Bisa dipahami semuanya? Apakah jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan? Kami siap, Yang Mulia. Baik, apakah tim penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan? Kami siap, Yang Mulia. Baik, sidang pengadilan langkat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara nomor 3 IT B 2024 PN PLN dengan terdakwa Syarhaduh pada hari ini Rabu 14 Februari 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Kepada terdakwa, Syarhaduh dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Terdakwa, silakan duduk. Apakah terdakwa bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa, Yang Mulia. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Yang Mulia. Saudara terdakwa,
Berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHP, maka kami akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu. Nama lengkap terdakwa, Syekh Hadif, tempat lahir, resmi tanggal lahir, 24 Juni 1972, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan, Indonesia, tempat tinggal, Desa Matang, Kecamatan Tatapan, Kota Pekalongan, Provinsi Sumatera Tenggara, agama, Islam, pekerjaan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Luar, pendidikan terakhir. Strata 3. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik. Terdakwa diingatkan oleh majelis hakim untuk memperhatikan jalannya persidangan dan tetap bersikap tenang. Kemudian karena terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun sesuai dengan pasal 289 KUHP, maka saudara wajib didampingi penasihat hukum. Apakah ini benar penasihat hukum saudara? Benar, Yang Mulia. Silakan penasihat hukum tunjukkan kartu advokat atau surat kuasa khusus serta surat izin bersyarat. Penuntut umum, silakan maju untuk memeriksa. Siap, sudah. Silakan kembali ke tempat. Akhir sidang pertama ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah, Yang Mulia. Baik, sudah ya. Tapi walaupun sudah menerima dan mungkin sudah membacanya, surat dakwaan tetap harus dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah siap? Siap, Yang Mulia. Silakan dibaca. Dibacakan Kejaksaan Negeri Pekan Lama, Jalan Teratai nomor 256, Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekan Lama. Untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 1 PIT B 2024 PN PLM. Bagian A, identitas terdakwa. Nama lengkap Dr. Insinyur Syerhade SE SH MM MKN MEC DEF MSI AK CA CPA. Tempat lahir Desa Mata, Kecamatan Tatapan, Kota Pekan Lama, Sumatera Tenggara. Umur, tanggal lahir 50 tahun 31 Desember 1973. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal Desa Mata, Kecamatan Tatapan, Kota Pekan Lama, Sumatera Tenggara. Agama Islam. Pekerjaan dosen pendidikan strata 3. Penahan ditahan oleh penuntut umum 5 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024. Pemeriksaan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Tenggara 4 Januari 2024, penuntut umum Rutan Komnas Sumatera Tenggara 20 Januari 2024 sampai dengan sekarang. Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Tenggara, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Bagian C, dakwaan bahwa terdakwa Syerhade pada hari Senin 1 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat pada bulan Januari berada di kantor Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Luar, Sumatera Tenggara atau suatu tempat lain yang termasuk ke daerah hukum Pengadilan Negeri Pekan Lama telah melakukan pelecehan seksual yang dilakukan dengan cara berikut. Bahwa pada waktu dan tempat di atas, terdakwa Syerhade sedang bermain permainan online Mobile Legends di ruangan kerjanya, tepatnya di ruang kantor di lantai 2, sembari menunggu kedatangan mahasiswi yang meminta bimbingan proposal skripsi. Bahwa saksi Mujair, tunangan korban, mengantarkan korban L yang hendak berkonsultasi menuju tempat tersebut. Bahwa saksi Mujair menunggu di dalam mobil, sedangkan korban L dipersilahkan masuk oleh terdakwa Syerhade. Bahwa terdakwa Syerhade mengawali bimbingan dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang mengarah ke ranah privat. Bahwa terdakwa Syerhade pada saat bimbingan beberapa kali mengatakan I love you karena korban pada saat itu bercerita tentang kondisi keluarganya. Bahwa korban L mengaku merasa tidak nyaman atas perlakuan terdakwa. Bahwa korban
L setelah bimbingan terakhir kemudian ingin berjabatan tangan untuk berpamitan dengan terdakwa. Namun terdakwa justru langsung menggenggam kedua bahu korban dan kemudian mendekatkan badannya ke korban dan menggenggam kepala korban dengan kedua tangannya. Korban merasa terkejut dan badannya lemas karena perilaku terdakwa berikut. Bahwa terdakwa, Sherhado justru mencium pipi kiri dan kening korban secara tiba-tiba sehingga korban sama sekali tidak dapat bereaksi. Korban setelah itu mencoba menundukkan kepalanya karena ketakutan. Namun, terdakwa melanjutkan mendongakkan korban lalu berkata, "Mana bibir? Mana bibir?" Bahwa saksi Mujair melihat terdakwa berusaha untuk mencium korban. Bahwa saksi Mujair mendobrak pintu untuk memisahkan korban dan terdakwa. Mujair mengaku tidak sengaja mendorong terdakwa saat hendak menenangkan L. Bahwa korban L saat ini sedang menjalani bimbingan konseling dikarenakan trauma akan pelecehan yang ia alami. Primair, Sherhado telah melakukan tindak kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Subsidiary, bahwa terdakwa Sherhado telah melakukan tindak kejahatan bagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat 2 kedua KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pengutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. 2. Dengan hukuman yang serupa dihukum 1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya. 2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya. Lebih subsidiar, bahwa terdakwa Sherhado telah melakukan tindak kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 kedua KUHP yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp500. 2. Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan. Sebagaimana diancam dan didakwa pidana oleh penuntut umum dengan dakwaan primair pasal 289 KUHP, subsidiar pasal 290 ayat kedua KUHP, dan lebih subsidiar pasal 281 kedua KUHP, perbuatan terdakwa dituntut dengan penjara selama 3 tahun dan pembayaran restitusi sebesar Rp10.722.00 atau 10.722.000 atas seluruh perbuatan tersebut. Dikeluarkan di Pekan Lama pada tanggal 14 Februari 2024 oleh penuntut umum Aisyah Aryani Tias SH, Jaksa Madya, NIP 4543435656. Lampiran 1. Laporan polisi. 2. SKET. 3. BAP di TKP. 4. Berita acara pemotretan tempat kejadian perkara. 5. Surat perintah tugas. 6. Surat perintah penyidikan. 7. Surat perintah pengawasan penyidikan. 8. SPDP. 9. Dan seterusnya. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum tadi? Iya, Yang Mulia. Dan saya serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya. Saudara penasihat hukum apakah akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum? Karena kami telah menerima salinan berkas-berkas perkara, maka kami telah siap untuk mengajukan eksepsi, Yang Mulia. Jaksa penuntut umum silakan disimak.
Penasihat hukum, silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya membacakan eksepsi Yang Mulia. Silakan. Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekanlama, Kasukwo Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana dengan nomor register 1-P/2024-PN-PLN di tempat. Majelis Hakim yang mulia, Majelis Hakim yang mulia, saudari penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini, penasihat hukum terdakwa Sher Haduh pada perkara pidana pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Pekanlama dengan nomor registrasi perkara 1-P/2024-PN-PLN untuk menyampaikan eksepsi saya sebagai berikut. Setelah mempelajari dan mendengar secara seksama surat dakwaan saudari penuntut umum, maka sesuai dengan hukum acara, sekarang adalah giliran saya sebagai penasihat umum terdakwa untuk memberikan pendapat apakah surat dakwaan ini telah memenuhi asas-asas dan ketentuan hukum untuk mendudukkan saudara Sher Haduh menjadi terdakwa dan sekaligus menjadi dasar satu-satunya sebagai pedoman untuk memeriksa dalam persidangan nanti, yakni apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa surat dakwaan berfungsi sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Surat dakwaan itu dibuat dan disusun berdasarkan berkas perkara yang berisi hasil pemeriksaan dan penyidikan terhadap tersangka, saksi-saksi, maupun alat-alat bukti. Berita acara pemeriksaan tersangka, saksi-saksi, berita acara di berkas dalam satu berkas perkara yang menjadi dasar bagi saudari jaksa penuntut umum untuk disusun surat dakwaannya, yang kemudian surat dakwaan tersebut menjadi pedoman bagi majelis hakim, penuntut umum maupun saya terdakwa di persidangan, penuntut umum maupun saya penasihat terdakwa di persidangan dalam upaya mencari dan menentukan kebenaran material. Apabila penuntut umum tidak cermat atau keliru menuntut, maka akibatnya sidang pengadilan akan dituntut memasuki ruangan atau bangunan hukum yang keliru. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah ditentukan hal-hal sebagai berikut. Pasal 143 ayat 2B bahwa surat dakwaan penuntut umum harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Pasal 143 ayat 3 bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP yang diberikan hak kepada kami, penasihat hukum dan terdakwa sendiri untuk mengajukan keberatan, meminta agar surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum yang tidak cermat, kabur, dan tidak berdasarkan hukum dengan didasari pemikiran dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, dan setelah mempelajari dengan seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Februari 2024 dengan tidak mengurangi penghargaan kami atas segala usaha dan jerih payah penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, maka eksepsi ini kami ajukan karena kami menemukan adanya hal-hal yang prinsipil dalam dakwaan. Majelis Hakim yang mulia, saudari penuntut umum yang kami hormati, yang kami muliakan, bahwa dakwaan yang dibuat oleh saudara penuntut umum sudah bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan juga dengan ketentuan-ketentuan dan asas-asas hukum pidana. Bahwa berdasarkan BAP yang dibuat oleh saudari penuntut umum Aisyah Adrianing Tias, tindakan terdakwa sebenarnya tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yang diajukan oleh saudara penuntut umum karena kurangnya alat bukti. Bahwa pasal 184 ayat 1 KUHP menyatakan alat bukti yang sah ialah 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. Dan pasal 184 ayat 2, hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Mengenai syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU 12 garing 2014, di mana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Sedangkan fakta yang ada di lapangan tidak sesuai dengan hal tersebut. Faktanya, bukti yang ada di lapangan dan disediakan hanya 1. Itu pun juga hanya berasal dari pengakuan korban tanpa disertai alat bukti lain.
Semoga hal ini dapat menjadi pertimbangan majelis hakim. Majelis hakim yang mulia, saudari penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Diajukannya eksepsi ini yaitu dengan maksud agar jaksa penuntut umum dapat menampilkan suatu surat dakwaan yang dapat dijadikan dasar bagi majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta memungkinkan bagi terdakwa untuk membela kepentingan hukumnya atau dibela dengan wajar. Sehingga dengan demikian, eksepsi ini bukan maksud untuk sekedar membela kepentingan individu terdakwa saja. Majelis hakim yang mulia, saudari penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Berdasarkan seluruh uraian kami di atas, kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa seluruh dakwaan jaksa penuntut umum kepada terdakwa menurut hemat kami kiranya tidak memenuhi syarat-syarat material sebuah surat dakwaan. Karena tidak diuraikan dengan cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Nomor 2, bahwa surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak lengkap tersebut akan menyulitkan terdakwa membela diri dan surat dakwaan demikian juga akan sulit untuk dijadikan dasar bagi majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Nomor 3, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP, surat dakwaan penuntut umum dimaksud batal demi hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon majelis hakim yang memeriksa perkara pidana para terdakwa berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Nomor 1, menerima eksepsi dari penasihat hukum Syarhaduh untuk seluruhnya. Nomor 2, menyatakan surat dakwaan penuntut hukum dengan nomor register perkara 1/PIT-B/2024-PN-PLN batal demi hukum. Nomor 3, menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Syarhaduh tidak dilanjutkan. Nomor 4, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Nomor 5, memulihkan hak terdakwa Syarhaduh dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Nomor 6, membebaskan biaya perkara kepada negara. Akhirnya, saya selalu penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim yang mulia dapat memberikan putusan yang adil dalam perkara ini. Demikianlah eksepsi dari saya. Atas perhatian majelis hakim yang mulia, saya ucapkan terima kasih. Atau apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Akhirnya, kami serahkan nasib dan masa depan Dr. Insinyur Syarhaduh SE, SH, MM, MKN, MEC, DEF, MSI, AK, CA, CPA kepada hakim yang mulia. Karena hanya hakimlah yang dapat menentukan jalannya persidangan dengan bunyi ketukan palu. Mudah-mudahan ketukan palu tersebut memberikan pertanggungjawaban yang benar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah eksepsi terdakwa atas nama Dr. Insinyur Syarhaduh SE, SH, MM, MKN, MEC, DEF, MSI, AK, CA, CPA. Dari saya, penasihat hukum terdakwa, kami baca dan kami sampaikan kepada hakim yang mulia dalam persidangan pada hari ini, 14 Februari 2024 di Pengadilan Negeri Pekan Lama. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa, Akila Azahra, SH. Terima kasih. Baik, apakah jaksa penuntut umum sudah mengajukan tanggapan? Iya, Yang Mulia. Apakah sudah siap untuk membacakannya? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Penasihat hukum dan terdakwa tolong disimak. Terima kasih, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Pekan Lama, Jalan Teratai nomor 256, Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekan Lama, untuk keadilan. Pendapat tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Syarhaduh atas surat dakwaan nomor 1 PIT-B 2024 PN PLN Pekan Lama 14 Februari 2024. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara tim penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati. Terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat, tanggapan atas nota keberatan
eksepsi, penasihat hukum terdakwa Dr. Insinyur Syer Hade SE SH MM MKN MEC DEF MSI AK CA CPA yang dibacakan pada persidangan hari Minggu tanggal 14 Februari 2024. Sebelum kami menguraikan pendapat, tanggapan atas keberatan dimaksud, terlebih dahulu kami akan mengutip ketentuan yang mengatur materi pokok keberatan eksepsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu pasal 156 ayat 2 pertama, bahwa eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan kompetensi mengadili. Jadi, dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat proses will eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan, sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Bahwa keberatan eksepsi para terdakwa yang diajukan secara pribadi atas nama terdakwa Syer Hade yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Semua keberatan para terdakwa tersebut di atas harus dikesampingkan karena sudah menyangkut substansi atau materi pokok perkara dan lebih cenderung merupakan pendapat pribadi serta tidak ada hubungannya dengan syarat formil, ruang lingkup eksepsi atau keberatan. Bahwa keberatan eksepsi pada terdakwa atau terdakwa Syer Hade yang pada pokoknya yaitu surat dakwaan tidak memiliki bukti yang kuat. Bahwa berdasarkan pasal 184 KUHAP, surat dakwaan harus memiliki bukti yang kuat, dan apabila surat dakwaan tidak memiliki bukti yang kuat, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa, maka sudah seharusnya surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena 1. Dakwaan penuntut umum tidak memiliki bukti yang kuat, di mana surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak memiliki bukti yang kuat atas tindak pidana yang didakwakan tersebut dilakukan oleh terdakwa. Atas fakta rumusan dakwaan penuntut umum pada dakwaan ke-1 tersebut, maka jelaslah dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang kabur serta cacat hukum dan karenanya sudah seharusnya batal demi hukum. Bahwa dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas karena alasan-alasan sebagai berikut. 1. Dalam rumusan dakwaannya, penuntut umum menyatakan bahwa pada suatu waktu pada tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di kantor Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terdakwa yang juga menjabat sebagai dekan merangkup pembimbing skripsi korban dianggap melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang saat itu sedang melaksanakan bimbingan proposal skripsi. Berdasarkan rumusan dakwaan tersebut, penasihat hukum terdakwa berpendapat yaitu bahwa rumusan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak memiliki bukti yang kuat mengenai tindak pidana itu dilakukan, sehingga bertentangan dengan pasal 108 KUHAP. Oleh karenanya, rumusan dakwaan tersebut cacat hukum. Bahwa karena rumusan dakwaan tersebut cacat hukum, maka surat dakwaan tersebut menjadi batal demi hukum sebagaimana disebutkan pada pasal 184 KUHAP. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jaksa penuntut hukum berkesimpulan dan memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menetapkan sebagai berikut. 1. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara nomor 1 B 2024 PNPLM atas nama terdakwa Syer Hade telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Menyatakan keberatan eksepsi dari penasihat hukum Akila Azahra yang disampaikan dalam sidang Pengadilan Negeri Pekan Lama 14 Februari 2024 tidak dapat diterima atau ditolak dan menyatakan pemeriksaan dalam persidangan ini tetap dilanjutkan. Dikeluarkan di Pekan Lama pada tanggal 14 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum Aisyah Adriani Tias SH, Jaksa Madya. Selesai. Terima kasih kepada penasihat hukum dan jaksa penuntut karena adanya eksepsi dari pihak terdakwa
terdakwa, maka kami pihak pengadilan akan melaksanakan pengucapan putusan sela secara lisan tanpa adanya waktu scoring. Maka mohon untuk disimak baik-baik. Setelah memproses tanggapan, jaksa penuntut umum kami dari majelis hakim menyatakan menolak keberatan terdakwa dan penasihat hukum. Dengan ini, dakwaan akan tetap dilanjutkan. Silakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Pekanlama yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1 PIT B 2024 PN PLN pada hari ini tanggal 22 Februari 2024 dengan terdakwa Syarhaduh, saya nyatakan dibuka. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pernyataan saksi dan penyerahan barang bukti. Kepada jaksa penuntut umum, apakah para saksi sudah berhadir di sidang pada hari ini? Para saksi juga sudah hadir di persidangan pada kali ini, Yang Mulia. Baik, kalau begitu, maka untuk para saksi dipersilakan untuk masuk ke dalam persidangan. Berapa jumlah saksi yang dihadirkan pada hari ini, jaksa penuntut umum? Terdapat 2, Yang Mulia, dengan rekognisi 1 saksi fakta dan 1 saksi ahli. Jika begitu, silakan dihadirkan saksi pertamanya. Baik, Yang Mulia. Kepada saksi pertama, Saudara Mujahid dipersilakan. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Yang Mulia, ia bersaksi sebagai tunangan korban yang melihat secara langsung mengenai pelecehan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Baik, langsung saya tindaki. Kepada saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan kesaksian pada sidang hari ini? Iya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan jasmani serta bersedia untuk memberikan saksi pada saat sidang hari. Baik. Selanjutnya, saya akan bacakan identitas saudara sebagaimana tercantum dalam BAP. Mohon untuk didengarkan dengan baik. Nama, Muhammad Mujahid. Tempat lahir dan umur, Sumatera Utara, 26 tahun. Jenis kelamin, laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat, Desa Makaral, Kecamatan Bandung. Agama, Islam. Pekerjaan, peneliti swasta. Apakah data diri yang ada di BAP sudah benar? Benar, Yang Mulia. Data tersebut sudah cocok dengan identitas saya. Baik, dengan demikian, sebelum saudara memberikan keterangan pada sidang hari ini, sesuai diatur dalam pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Apakah saudara siap dan bersedia? Siap, saya bersedia. Silakan ikuti kata-kata saya dan lantunkan dengan jelas. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Demikian saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap bahwa saudara dapat memberikan keterangan dengan benar. Apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara akan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Iya, Yang Mulia, saya mengerti. Baik, apakah saudara saksi mengenal korban? Bagaimana hubungan yang saudara miliki dengan korban? Dan apakah ada hubungan darah atau hubungan suami istri atau hubungan lainnya dengan terdakwa? Saya merupakan tunangan dari korban. Kami telah bertunangan selama 2 bulan sekarang. Dan saya dulunya merupakan kolega terdakwa satu perusahaan yang sama. Apakah saudara saksi mengerti terkait perkara apa yang saudara dimintai keterangan dalam perkara ini? Iya, Yang Mulia, saya mengerti perihal perkara kasus pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa ini. Baik, kepada saksi diharapkan untuk menjelaskan seluruh alur kronologis yang ada secara jujur dan sedetail-detail. Terima kasih, Yang Mulia. Alur runtutannya dimulai ketika saya sudah mengantar tunangan saya untuk berkonsultasi mengenai skripsinya dengan dosen pembimbingnya yang merupakan dekan fisik di universitasnya. Saya disuruh menunggu oleh korban karena kemungkinan tidak akan berlangsung lama. Sembari menunggu, saya mengurus pekerjaan saya di mobil. Saya benar tidak lama, setelah kurang lebih 30 menit, saya bertanya melalui aplikasi WhatsApp. Saya bertanya, sudah selesai belum? Lalu ia menjawab,
Bimbingannya sudah selesai, paling tinggal pamitan. Setelah itu saya langsung beranjak untuk menjemputnya ke ruangan dekat, karena saya ingin menemaninya berjalan ke mobil. Namun, tunangan saya sepertinya belum keluar. Saya mencoba untuk mengintip dari kaca yang ada di pintu. Saya mencoba untuk mengintip, ya. Saat itu saya melihat tunangan saya sedang berjabat tangan, namun jabat tangannya lama sekali. Saya menunggu di depan pintu untuk beberapa menit. Namun saya curiga karena di dalam tidak ada suara untuk cukup lama. Saya menunggu kurang lebih 10 menit. Saya sudah sangat curiga saat itu. Saya mengintip lagi dan terdakwa teman saya, dosen tunangan saya, sudah mencium pipi dan dahi tunangan saya. Dengan emosi yang membara, saya memaksa masuk ruangan dan mendengar terdakwa berkata, "Mana bibir, mana bibir." Lalu saya mendorong terdakwa sembari berteriak, "Woi, ngapain kamu sama tunangan saya?" Terdakwa otomatis terkejut dan mencoba untuk melawan. Saya balik, namun saya taktis. Saya pun melindungi tunangan saya dan menenangkannya. Dia terlihat sangat shock dan ketakutan. Lalu kami pulang dan membicarakan hal ini. Baiklah, jika demikian, diminta kepada saudara jaksa penuntut umum untuk memberikan dan menyerahkan barang bukti kepada majelis hakim. Terima kasih. Baik, saudara jaksa penuntut umum dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Namun dari pihak kami tidak ada yang harus dipertanyakan kepada saksi Yang Mulia. Jikalau begitu, kepada saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Kami perlu mengkonfirmasi. Pertama, kemana korban dan saksi pulang setelah kejadian tersebut? Bukankah melanggar undang-undang negara jika ada pasangan yang belum menikah namun tinggal dalam satu rumah? Lalu mengapa korban tidak langsung melapor di malam itu juga? Mohon untuk saksi dijawab dengan jelas dan lugas. Ya, memang benar saya tinggal serumah dengan tunangan saya. Namun juga ada calon mertua saya yang tinggal di rumah itu, dan kami telah berkomitmen tidak akan masuk ke rumah satu sama lain sebelum melangsungkan akad. Saya harap tak muncul fitnah yang kejam berucap lagi. Lalu di malam itu memang keadaan rumah saya sangatlah paranoia dan berdebar. Ibunya harus menemaninya semalam penuh untuk menenangkannya. Apakah ada pertanyaan lain yang ingin diajukan? Tidak, terima kasih Yang Mulia. Akan tetapi ada suatu tanggapan yang mungkin saya ingin sampaikan. Silakan. Mohon izin Yang Mulia. Menurut saya hal itu bukanlah sesuatu yang bisa menjadikan alasan mengapa kasus ini tidak harus dilaporkan malam itu juga. Bentar. Coba jadi ada pertanyaan lain. Ya. Apakah ada pertanyaan lain yang ingin diajukan? Tidak, terima kasih Yang Mulia. Akan tetapi saya memiliki satu tanggapan, yaitu ada atau tidaknya orang tua korban yang tinggal bersama saksi di rumah itu, serta pernyataan komitmen saksi tidak bisa menjamin bahwa tak ada perbuatan yang tak senonoh yang bisa saja mereka lakukan. Perihal paranoia yang dialami oleh korban yang juga saksi bebankan sebagai kesalahan terdakwa bisa jadi malah disebabkan oleh perbuatan saksi. Jangan sekali-kali Anda menuduh kami melakukan hal sekecil itu. Hal itu pun kami lakukan demi mempermudah komunikasi kami jelang pernikahan. Dan jarak antara area personal yang kami tinggali juga terpaut cukup jauh. Kurang dari sebulan lagi kami akan menikah, Bu. Hanya sebentar lagi sebelum terdakwa menodai kesucian tunangan saya. Dan sekarang dia takut sama saya. Tenang semuanya. Saudara pengacara, apakah ada pertanyaan lain yang hendak diajukan? Cukup Yang Mulia, terima kasih. Saudara terdakwa, bagaimana dengan kesaksian yang saudara saksi berikan? Apakah Anda memiliki tanggapan? Itu semua tidak benar, Yang Mulia. Saya tak akan pernah melakukan hal serendah itu terhadap
yang diberikan oleh saksi. Satu lagi, apakah Yang Mulia yakin tak akan ada bias jika saksi merupakan tunangan korban? Pernyataan saksi pertama masih akan kami konsiderasi. Untuk itu, kepada saksi pertama disilakan untuk kembali. Berlanjut, kepada saudara jaksa penuntut umum diperkenankan untuk menghadirkan saksi berikut. Baik, Yang Mulia, maka dari itu saya panggil saksi ahli. Adik saksi ahli dipersilakan masuk. Saudara jaksa penuntut umum, saksi yang hadir saat ini sebagai apa? Saksi ini merupakan saksi ahli poligraf, Yang Mulia. Baik, langsung saja saya tindaki. Saudara saksi, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan kesaksian pada sidang hari ini? Iya Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia memberikan kesaksian pada sidang hari ini Yang Mulia. Baik, akan saya bacakan identitas saudara sebagaimana tercantum dalam BAP. Mohon untuk didengarkan dengan jelas. Nama, Udin Sutrisno. Tempat lahir umur, Sumatera Tenggara 37 tahun. Jenis kelamin, laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat, Jalan Jemur Kasur, Kecamatan Bantal, Kabupaten Guling, Sumatera Tenggara. Agama, Islam. Pekerjaan, ahli poligraf. Apakah data yang tertulis dalam BAP sudah sesuai dengan identitas saksi? Iya Yang Mulia, identitas yang dibacakan adalah benar mengenai saya. Baik, dengan demikian, sebelum saudara memberikan keterangan pada sidang hari ini, sesuai dengan saudara pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Apakah saudara siap dan bersedia? Saya bersedia. Baik, silakan ikuti kata-kata saya dan lantunkan dengan jelas. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Demikian, saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap bahwa saudara dapat memberikan keterangan dengan benar. Apabila terbukti bahwa saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Baik, saya mengerti Yang Mulia. Baik. Apakah saudara saksi kenal dengan terdakwa? Bagaimana hubungan yang saudara miliki dengan terdakwa? Apakah ada hubungan darah atau hubungan suami istri atau hubungan yang lain dengan terdakwa? Di antara saya dan pelaku tidak terdapat hubungan apapun Yang Mulia. Saya di sini bersaksi sebagaimana diperlukan dalam perjalanan kasus persidangan ini. Apakah saudara saksi mengerti tentang perkara apa yang saudara dimintai keterangan dalam persidangan kali ini? Mengerti Yang Mulia, terkait perkara kasus pidana yang dilakukan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya pada tindakan pelecehan yang dia lakukan kepada korban. Saya di sini sebagai ahli poligraf akan menguji terdakwa dengan alat poligraf untuk menyelidiki kebenaran dari masalah ini. Baik, untuk itu dipersilakan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Dan kepada terdakwa dipersilakan untuk beranjak ke tengah ruang persidangan. Baik, Pak Senior. Terima kasih. Masih atas waktu yang diberikan Yang Mulia. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Yang Mulia Hakim karena telah memberikan kesempatan ini. Baik, pertama-tama, apakah benar saudara sempat mencium kening korban? Tidak. Bila begitu, apakah benar saudara sempat meminta untuk mencium bibir korban? Tentu tidak. Saya tidak akan melakukan hal serendah itu. Mohon tenang, apabila Anda benar tidak melakukan hal tersebut, cukup katakan tidak dengan sopan. Apakah saudara memiliki keinginan tersembunyi untuk mencium korban? Tidak.
apakah benar saudara secara paksa menyentuh bahu korban? Tidak. Lalu, bagaimana saudara mendekatkan tubuh Anda pada saudara korban? Saya tidak melakukannya. Apa benar seperti itu? Lantas bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan saksi satu bahwa Anda memegang tangan korban sangat lama saat berjabat tangan? Saya hanya berjabat tangan seperti biasa untuk menunjukkan sopan santun. Lantas sopan santun macam apa yang Anda maksud? Tentu saja sebagai dosen pembimbingnya. Saya yakin Anda tidak sebodoh itu. Terima kasih Yang Mulia. Apakah benar saudara melakukan tindak asusila ataupun hal lain yang tidak semestinya pada korban dalam ruangan tersebut? Tidak, saya tidak melakukan hal itu. Apakah benar bahwa saudara melakukan tindak asusila ataupun hal lain yang tidak semestinya pada korban dalam ruangan tersebut? Tidak, saya tidak melakukan semua itu. Baik, terima kasih atas ketersediaan terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami tanyakan kepada Anda. Sudah Yang Mulia, kami sudah selesai impromptu banget ya. Dan sudah Yang Mulia, nanti dikat aja begini sudah. Udah. Lah, low battery. Nah, terus Sudah Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara jaksa penuntut umum. Saudara saksi ahli, apakah ada tanggapan mengenai peristiwa ini? Berdasarkan peristiwa tersebut, saya sebagai saksi ahli menemukan tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa berupa hasil poligraf. Baik, dipersilakan untuk menjelaskan. Terima kasih untuk diberikannya. Saya di sini akan memberikan keterangan mengenai hasil yang didapatkan dari alat poligraf para terdakwa. Merujuk pada alat poligraf, terjadi peningkatan detak jantung yang signifikan dari 73 denyut per menit hingga 129 denyut per menit selama proses interogasi. Selain itu, berdasarkan observasi yang dilakukan selama interogasi, terdakwa terlihat tertekan, panik, dan membutuhkan waktu yang abnormal saat menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum. Maka dari itu, kami menyimpulkan bahwa terdakwa berbohong saat menjawab pertanyaan yang diutarakan oleh jaksa penuntut umum. Saudara saksi, baik. Apakah ada informasi tambahan? Tidak, Yang Mulia. Baik, kalau begitu, keterangan saksi dianggap cukup. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara saksi, dan apabila kami membutuhkan kesaksian saudara lebih lanjut, kami harap saudara tidak keberatan untuk hadir kembali dalam persidangan. Saudara saksi dipersilakan untuk kembali ke tempat yang dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya, saudara terdakwa, bagaimana dengan kesaksian dari saudara saksi ahli? Apakah ada tanggapan? Tidak, Yang Mulia. Semua akan saya serahkan pada kuasa hukum saya. Baik, kepada saudara pengacara terdakwa, saya persilakan untuk membuka bicara. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana saudara saksi ahli dapat memastikan bahwa alat poligraf dapat mendeteksi kebohongan dengan benar hanya karena peningkatan detak jantung? Bukankah peningkatan detak jantung itu dapat menandakan hal lain seperti faktor grogi, faktor penyakit, dehidrasi, atau faktor usia? Izin menyampaikan sanggahan, Yang Mulia. Baik, kami persilakan. Izin menyangga, Yang Mulia. Saya persilakan. Menurut pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Maka dapat dipastikan bahwa bukti dari alat poligraf tersebut tidaklah kuat untuk menetapkan terdakwa sebagai bersalah. Tapi Yang Mulia, bukti dari saudara saksi ahli dan saudara saksi fakta telah menjadi bukti yang cukup kuat. Izin Yang Mulia, saudara saksi ahli dan jaksa, seberapa yakin Anda dengan hasil alat poligraf tersebut? Memang, menurut banyak sumber ilmiah, akurasi alat poligraf mencapai 93%. Namun, apakah Anda akan mempertaruhkan 7% di luar itu untuk nasib terdakwa dengan gelarnya yang sebegitu banyaknya? Tetapi Anda telah merusak calon istri saya. Kami sangat menantikan pernikahan ini. Kami akan bercerita segala hal, segala masalah dan keluh kesah.
begini? Calon istri saya bahkan takut menatap mata saya. Dasar kamu jahat, mohon yang mulia, berikan keadilan. Harap tenang, saudara-saudara sekalian. Sudah, saudara saksi fakta. Seperti pada ketentuan sidang yang sudah kami bacakan di awal sidang ini, Anda dilarang keras memberikan tanggapan pada sesuatu yang terjadi selama persidangan. Saudara saksi fakta dipersilakan untuk duduk kembali tanpa berdiskusi dengan saksi lain. Bagaimana yang mulia? Baik, terima kasih saudara jaksa. Bagaimana, saudara terdakwa? Saya tidak melakukannya. Tidak ada bukti kuat tentang itu, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia. Baiklah, saudara jaksa penuntut umum, adakah saksi lainnya yang dihadirkan pada sidang hari ini? Sudah cukup, Yang Mulia. Bila tidak ada, pertanyaan saya lempar pada penasihat hukum terdakwa. Adakah saksi yang ingin dihadirkan untuk memperingatkan terdakwa? Kami tidak membawa saksi siapapun. Terima kasih, Yang Mulia. Hingga dengan demikian, sidang akan kami tunda dan dilanjutkan dengan agenda selanjutnya, yaitu acara pemeriksaan terdakwa dan pembacaan surat tuntutan kepada jaksa penuntut umum agar dapat menghadirkan kembali barang bukti dan juga surat tuntutan pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Silakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Pekanlama yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1 PIT B 2024 PN/PLN pada hari ini tanggal 1 Maret 2024 dengan terdakwa Syarhaduh dinyatakan dibuka. Sesuai berita acara yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Apakah saudara jaksa telah menyiapkan surat tuntutan? Tuntutannya sudah siap, Bu Hakim. Apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya? Siap. Baik, saudara terdakwa agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Pekanlama, Jalan Teratai nomor 256, Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanlama, untuk keadilan. Surat tuntutan nomor registrasi perkara 1 pidana B 2024 PN/PLN. Bagian pertama, pendahuluan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang kami hargai, hadirin sekalian yang kami muliakan, mari kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat menghadiri dengan tertib persidangan pada hari sejahtera ini. Persidangan perkara atas nama Dr. Insinyur Syarhaduh SE, SH, MM, MKN, MEC, DEF, MSI, AK, CA, CPA yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Pekanlama telah melalui proses persidangan. Dalam proses persidangannya ditemukan berbagai pendapat yang hendaknya dapat dijadikan tambahan pengetahuan. Bagian kedua, dakwaan. Jaksa penuntut umum pada Pengadilan Negeri Pekanlama dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Dr. Insinyur Syarhaduh SE, SH, MM, MKN, MEC, DEF, MSI, AK, CA, CPA. Tempat lahir, mata, tatapan, kota tempat lahir, mata, tatapan, Kota Pekanlama, Sumatera Tenggara. Umur, tanggal lahir, 50 tahun, 31 Desember 1973. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal Desa Mata, Kecamatan Tatapan, Kota Pekanlama, Sumatera Tenggara. Agama Islam. Pekerjaan dosen. Pendidikan strata 3. Bahwa ia terdakwa Dr. Insinyur Syarhaduh SE, SH, MHM, MKN, MEC, DEF, MSI, AK, CA, CPA yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau Dalam
setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2024 bertempat di ruang Dekan Fisip Universitas Riak Dalam, Desa Mata, Kecamatan Tatapan, Kabupaten Pekanlama, Sumatera Tenggara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum, Pengadilan Negeri Pekanlama telah diduga melakukan tindak kekerasan dengan identifikasi sebagai pelecehan atau kekerasan seksual terhadap peserta didiknya. Syarhado telah melakukan tindak kejahatan dengan melanggar pasal 289 KUHP tentang tindak pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Terdakwa telah diduga melakukan pemaksaan tindak pencabulan dengan identifikasi sebagai memaksa korban untuk melakukan tindakan tidak senonoh di area universitas. Syarhado telah melakukan tindak kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 289 KUHP. Syarhado telah diduga melakukan pemaksaan tindak pencabulan terhadap korban setelah selesai melakukan bimbingan. Ketika korban hendak berjabatan tangan untuk berpamitan, terdakwa justru memegang kedua bahu dan mendekatkan tubuh serta menggenggam kepala korban. Terdakwa mencium pipi kiri dan kening. Saat korban berusaha untuk menundukkan kepala, terdakwa mendongakkan ke kepala korban dan mengatakan, "Mana bibir, mana bibir." Terdakwa Syarhado juga kerap beberapa kali mengatakan "I love you" terhadap korban selama bimbingan berlangsung. Bagian 3. Hasil pembuktian. Fakta persidangan. Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa. Bagian A. Keterangan para saksi. Saksi Muhammad Mujahid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut. Saksi merupakan tunangan korban. Saksi pernah menjadi kolega terdakwa. Saksi menyaksikan dan mendengarkan secara langsung kejadian. Keadaan tunangan saksi atau korban buruk secara psikologis. Saksi Udin Sutrisno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut. Saksi merupakan ahli yang ditunjuk untuk menggali informasi mengenai kasus ini. Grafik yang ditunjukkan oleh alat lie detector menunjukkan bahwa terdakwa berbohong ketika menjawab pertanyaan dari jaksa penuntut umum. Bagian B. Keterangan terdakwa. Terdakwa Syarhado di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut. Terdakwa mengakui melaksanakan bimbingan proposal dengan korban pada tanggal 1 Januari 2024. Terdakwa tidak mengakui telah memaksakan tindak pencabulan terhadap korban, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara Aquo ditambah dengan keterangan terdakwa, terdapat beberapa kesimpulan penting sebagai berikut. A. Terdakwa Syarhado masih tidak mengakui kesalahannya. B. Saksi satu yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum menyaksikan secara langsung oleh mata kepala mereka sendiri kejadian yang terjadi di kantor terdakwa. C. Saksi ahli mengonfirmasi bahwa terdakwa berbohong saat sidang berdasarkan analisis lie detector. Bagian barang bukti. 1. Tangkapan layar obrolan korban dan terdakwa. 2. Tangkapan layar obrolan korban dan saksi 1. 3. Rekaman CCTV di luar ruangan bimbingan. 4. Peningkatan detak jantung pada lie detector. Bagian analisa yuridis. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa sebagaimana terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan bentuk dakwaan subsidiaritas, yaitu melingkaran primair pasal 289 KUHP tentang pemaksaan tindak pencabulan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Subsidiari pasal 294 ayat 2 kedua KUHP tentang tindak pencabulan terhadap anak didikannya. Lebih dari subsidiar pasal 280 ayat 2 tentang tindakan asusila. Untuk membuktikan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena bentuk dakwaan adalah subsidiaritas, maka akan kami sampaikan terlebih dahulu dakwaan primair pasal 289 tentang pemaksaan tindak pencabulan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan unsur-unsur sebagai berikut. Unsur setiap orang.
bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, kecuali terdapat alasan penghapus pidana, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Bahwa apabila dikaitkan dengan perkara AKO, maka orang yang dimaksud di sini adalah terdakwa Sherhado. Dengan demikian, unsur barang siapa atau setiap orang atau siapa saja dalam perkara AKO adalah telah terbukti. Unsur yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dia lakukan pelecehan seksual. Bahwa yang dimaksud dengan unsur kekerasan menurut KBBI adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Bahwa apabila dikaitkan antara perkara AKO dengan pernyataan saksi di persidangan adalah tidak terbukti bahwa Sherhado melakukan kekerasan dikarenakan tidak adanya luka atau lebam pada tubuh korban. Berdasarkan barang bukti dan kesaksian yang diberikan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat barang bukti yang kuat, seperti yang tertulis dalam pasal 184 ayat 1 KUHP mengenai jenis-jenis alat bukti sah. Grafik detak jantung yang terdapat pada lie detector bukan merupakan alat bukti yang sah. Kurangnya barang bukti sah mengakibatkan tidak memungkinkan bagi persidangan untuk membuktikan unsur-unsur maupun dakwaan lainnya. Oleh karena itu, terdakwa tidak bersalah dan dinyatakan tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 289 KUHP, pasal 290 ayat 2 kedua, dan pasal 281 ayat 2. Bagian kesimpulan. Berdasarkan uraian-uraian seperti dimaksud di atas, di mana baik keterangan para saksi dan keterangan terdakwa adanya saling keterkaitan, maka kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara pidana berkesimpulan bahwa terdakwa Sherhado secara sah dan meyakinkan terbukti tidak bersalah dan tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan primair, subsidiair, dan lebih dari subsidiair. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanama yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Sherhado tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer, tidak melanggar pasal 289 KUHP tentang pemaksaan tindak pencabulan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan oleh karenanya melepaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primer. 2. Menyatakan terdakwa Sherhado tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidiair, tidak melanggar pasal 294 KUHP tentang tindak pencabulan terhadap anak didikannya. Bagian 3. Tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sherhado dan melepaskannya dari penahanan sementara. 4. Menetapkan supaya pihak penuntut membayar biaya perkara sebesar 10.000. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini yang dikeluarkan di Pekanlama pada tanggal 22 Februari 2024. Yang tertera di bawah ini penuntut umum Aisyah Adrianintias, SH, Jaksa Madya. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana? Terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana pengacara terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami memohon waktu untuk menyampaikan pembelaan tersebut, Yang Mulia. Kami persilakan. Diperuntukkan saudara terdakwa atau penasihat hukum, apakah sudah siap untuk membacakan surat pembelaan atau pledoi-nya? Sudah siap, Yang Mulia. Benar, kami sudah siapkan, Yang Mulia. Baik, silakan untuk dibacakan. Mohon izin, Yang Mulia. Nota pembelaan nomor register perkara 1-PIT-1-2024 atas nama terdakwa Sherhado kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara AKO yang bertanda tangan di bawah ini, Akila Azhara, SH.
Sebelum pembelaan ini kami mulai, pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Sehingga pada hari ini kami penasehat hukum bisa membacakan dan menyampaikan pembelaan di sidang yang terhormat ini. Setelah kami pelajari dengan seksama surat tuntutan terhadap diri terdakwa yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Aisyah Adrianing Tias pada persidangan di Pengadilan Negeri Pekan Lama, perkenankanlah saya, penasehat hukum, menyampaikan nota pembelaan pledoi atas nama terdakwa Sher Hado. Sebelum menyampaikan pembelaan, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan, dan kebijaksanaan sehingga persidangan ini berjalan imparsial, fair, dan objektif. Dan pada akhirnya semua saksi maupun terdakwa dapat menerangkan peristiwa yang sebenarnya. Jika sekiranya dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa memberikan keterangan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih pula kami sampaikan kepada saudara Jaksa Penuntut Umum atas uraian tuntutan yang telah disusun begitu rapi dan jelas, sehingga memudahkan bagi kami dalam mengikuti jalan pandangan dari saudara Jaksa Penuntut Umum. Kesemuanya adalah advokat pada kantor pengacara Andri Firm yang berkantor di Jalan Matahati nomor 21, Kecamatan Tatapan, Kota Pekan Lama, Sumatera Tenggara. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2024. Bertindak sebagai penasihat hukum untuk dan atas nama terdakwa, nama lengkap Dr. Insinyur Sher Hado, SE, SH, MM, MKN, MEC, DEF, MSI, AK, CA, CPA. Tempat lahir, Desa Mata, Kecamatan Tatapan, Kota Pekan Lama, Sumatera Tenggara. Umur tanggal lahir 50 tahun 31 Desember 1972. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal Desa Mata, Kecamatan Tatapan, Kota Pekan Lama, Sumatera Tenggara. Agama Islam, pekerjaan dosen, pendidikan strata 3. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk primair, subsidiair, lebih dari subsidiair, dengan uraian sebagai berikut. Primair. Sher Hado telah melakukan tindak kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 289 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Subsidiair, bahwa terdakwa Sher Hado telah melakukan tindak kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam pasal 294 ayat 2 kedua KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk ditanggung, dididik, atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Dengan hukuman yang serupa dihukum 1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya. 2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan rumah piatu, rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya. Lebih subsidiar, bahwa terdakwa Sher Hado telah melakukan tindak kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 kedua KUHP yang berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp500. Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan. Setelah membaca dan mempelajari surat dakwaan dan juga surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP akan mengajukan nota pembelaan dengan resume sebagai berikut. Dakwaan primair dengan unsur-unsur sebagai berikut. Unsur setiap orang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, kecuali terdapat alasan penghapusan pidana, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Bahwa apabila dikaitkan dengan perkara aku, maka orang yang dimaksud di sini adalah terdakwa Sher Hado. Dengan demikian, unsur barang siapa atau setiap orang atau siapa saja dalam perkara aku adalah telah terbukti. Unsur yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya pelecehan seksual. Bahwa yang dimaksud dengan unsur kekerasan menurut KBBI Daring adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Bahwa apabila dikaitkan antara perkara aku dengan pernyataan saksi di persidangan adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Sher Hado melakukan kekerasan, dikarenakan tidak adanya luka dan lebam pada tubuh korban. Berdasarkan barang bukti dan kesaksian yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat barang bukti yang kuat, seperti yang tertulis dalam pasal 184 ayat 1 KUHP mengenai jenis-jenis alat bukti sah. Grafik detak jantung yang terdapat pada lie detector bukan merupakan alat bukti yang sah. Karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiar kumulatif, maka dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam dakwaan pertama dan atau dakwaan kedua, maka seluruh dakwaan yang diajukan kepada terdakwa tidak terbukti. Permohonan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis selaku penasihat hukum yang telah kami paparkan, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara aku untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Primai. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Sher Hado tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa Sher Hado dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 4. Membebankan biaya perkara pada penuntut. Subsidiar. Apabila majelis hakim pemeriksa perkara aku berpendapat lain, maka kami memohon agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah nota pembelaan ini kami bacakan dan serahkan pada hari Senin 22 Februari 2024 di Pengadilan Negeri Pekan Lama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan memberikan bimbingan kepada majelis hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan membawa manfaat bagi semua pihak. Hormat saya, penasihat hukum terdakwa Sher Hado, Akila Azahra, SH. Terima kasih. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik terhadap pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Iya, halo, selamat pagi Ibu. Dengan Aja di sini. Pagi Mbak, ini tadi pengacara yang di PN, Mbak Akila. Oh iya, dengan Mbak Akila ada yang bisa saya bantu mungkin? Ini loh ada hadiah kecil dari Pak Dekan, udah ditransfer katanya. Mohon maaf, hadiah apa ya saya karena mohon maaf ya Mbak, tapi saya kan sebenarnya jaksa dari lawannya Pak Dekan yang saya takut dikira suap. Enggak, suap apanya toh? Ini cuma apresiasi kecil doang. Udah wis, diterima aja. Tapi Bapak pesen nih, jangan dipersusah ya sidangnya. Udah, yang santai-santai aja. Aduh, saya nggak bisa Mbak, maaf ya, mohon maaf banget. Saya rasa saya di sini harus menjalankan. Ini tugas loh saya. cuman kasus kecil. Wis enggak apa-apa toh, nggak ngaruh banyak. Yang penting ini dianggap jalan gitu aja, dianggap ngalir gitu aja. Ya, Saya nggak bisa Mbak, saya kan jaksa Mbak. Saya punya prinsip kuat, saya harus berpegang teguh pada hukum. halah, wis lah Mbak, enggak apa-apa. Pen mau berapa toh?
majelis hakim. Di sini kami tidak akan mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami. Baik. Oleh karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak akan mengajukan duplik. Selanjutnya, sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa, diberitahukan bahwa acara persidangan hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang pada hari ini? Baik, saya sudah siap. Ya. Coba ya, dari ini. Ulang dari selanjutnya. Selanjutnya, sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini ialah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa, diberitahukan bahwa acara persidangan ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan pada sidang hari ini? Baik, saya sudah siap. Putusan Norek Perkara 1 Pit B 2024 PN PLM. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Pekan Lama yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara 1. Penggugat nama Aisyah Adrianing Tias, tempat tanggal lahir Pekan Lama 1 Januari 1998, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Desa Satu Ekor, Kecamatan Kuala, Kota Pekan Lama, Sumatera Tenggara. Pekerjaan jaksa penuntut. 2. Melawan tergugat nama Dr. Insinyur Syarhaduh SE SH MM MKN MEC DEF MSI AK CA CPA dengan tempat tanggal lahir Trasbin 31 Desember 1973, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Mata, Kecamatan Tatapan, Kota Pekan Lama, Sumatera Tenggara, dengan pekerjaan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Luar. Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Dr. Insinyur Syarhaduh SE SH MM MKN MEC DEF MSI AK CA CPA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer, melanggar pasal 289 KUHP dengan pemberantasan tindak kekerasan dalam pemaksaan tindak pencabulan, dan oleh karenanya melepaskan terdakwa tersebut atas dakwaan primer. Kedua, menyatakan terdakwa Dr. Insinyur Syarhaduh SE SH MM MKN MEC DEF MSI AK CA CPA tidak terbukti bersalah dalam melakukan tindak kejahatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidiar, melanggar pasal 294 ayat 2 KUHP, dan oleh karenanya melepaskan terdakwa tersebut dari dakwaan subsidiar. Menyatakan terdakwa Dr. Insinyur Syarhaduh SE SH MM MKN MEC DEF MSI AK CA CPA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan lebih subsidiar, melanggar pasal 281 kedua KUHP, dan oleh karenanya melepaskan terdakwa tersebut dari dakwaan lebih subsidiar. Menyatakan terdakwa Dr. Insinyur Syarhaduh SE SH MM MKN MEC DEF MSI AK CA CPA tidak bersalah karena kurangnya alat bukti yang sah. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000 kepada terdakwa. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan. Mengingat ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Dengan ini mengadili
pembebasan Syarhaduh atas ketidakbersalahannya dalam kasus tindak pidana yang telah disidangkan, menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini berupa biaya kompensasi sebesar nominal yang telah ditentukan. Demikian diputuskan pada tanggal 1 Maret 2024 oleh Aurelia Lodia Faiza Kusuma sebagai Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Pekan Lama. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan pada hari itu juga oleh hakim pada pengadilan negeri tersebut dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Dikeluarkan di Pekan Lama pada tanggal 1 Maret 2024, Dr. Andus Aurelia Lodia Faiza Kusuma, Hakim Utama. Kepada terdakwa, apakah saudara sudah mengerti putusan hakim yang diberikan pada hari ini? Alhamdulillah. Saya mengerti. Baiklah, dengan demikian, pemeriksaan sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara Putusan Pengadilan Negeri Pekan Lama nomor 1 IP 2024 PN PLN dengan terdakwa Dr. Insinyur Syarhaduh SE, SH, MM, MKN, MEC, DEF, MSI, AK, CA, CPA dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan resmi ditutup.